Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di Sang Idealis Official. Kita masih di Obras ya sahabat, jadi Obras, obrolan berakal sehat. Ini khusus bagi sahabat-sahabat yang berakal sehat ya di sini ya. Berakal sehat itu artinya masih peduli dan masih bisa berpikir gitu ya. Ada peristiwa yang menarik ya sahabat ya, peristiwa yang menarik di balik polemik penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Karena tidak mudah untuk menangani kasus ya yang dilaporkan oleh seseorang terkait dengan seseorang juga yang figur publik ya, public figure ya bahasanya ya, public figure artinya orang terkenal gitu ya. Sehingga pihak kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian dari Polres Kota Serang mengambil langkah yang betul-betul sudah dipikirkan secara matang strateginya. Karena pihak kepolisian tahu inilah yang akan terjadi nanti ketika melakukan tindakan-tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan untuk penegakan hukumnya. Karena apa? Yang ditangani ini bukan orang yang tidak punya nama. Ini adalah orang yang punya nama, sehingga kalangan pers maupun media sosial akan menyoroti kasus ini sampai betul-betul dalam. Nah, kenyataannya memang benar. Apa yang diprediksi, apa yang diperkirakan sebelumnya oleh pihak penyidik dari Polres Kota Serang, Banten, memang benar. Pasti akan ada ekses lain setelah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat upaya paksa terhadap Nikita Mirzani. Dan inilah ekses atau akibat yang terjadi setelah melakukan tindakan-tindakan. Dan ini sudah diduga sebelumnya oleh pihak penyidik, yakin sudah diperkirakan. Ya. Ini ada berita yang sangat menarik untuk sahabat semua dan nanti kita akan bahas ya. Yaitu ketika Nikita Mirzani adukan polisi minta perlindungan ke Propam Mabes Polri. Lanjut kita baca saja sahabat. Jakarta, Kompas.com, artis Nikita Mirzani ditemani kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menyambangi Divisi Propam Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Kedatangan Nikita Mirzani ke Propam Mabes Polri untuk melanjutkan pengaduan terkait polisi dari Polresta Serang Kota yang mendatangi rumahnya pada Rabu 15 Juni 2022 dini hari. Diketahui anggota Polres Serang Kota berada di sekitaran rumah Nikita Mirzani karena ingin menjemput paksa Nikita terkait kasus laporan Dito Mahendra perihal pencemaran nama baik karena dianggap mangkir dari panggilan polisi. Inilah beberapa kronologis pengaduannya Nikita Mirzani ya. Aduan Nikita Mirzani diterima baik pihak Propam Mabes Polri. Nikita juga memperlihatkan bukti pelaporan yang sudah dibubui tanda tangannya. Dia juga membawa beberapa bukti untuk diserahkan ke pihak Propam Mabes Polri terkait masalah yang sedang dihadapi. Nikita hari ini tanggal 22 Juni sudah membuat laporan aduan ke Propam yang diterima Pak Agus Mulyana yang pada intinya ada dugaan.
minta perlindungan hukum. Fahmi mengatakan kedatangan Nikita ke Propam Polri juga ingin minta perlindungan. Pasalnya, Fahmi menilai ada dugaan kriminalisasi dan tidak profesionalnya polisi Serang Kota saat datang ke rumahnya. Jadi, Niki minta perlindungan hukum dan keadilan. Adanya dugaan kriminalisasi dan ada dugaan ketidakprofesionalan. Jadi intinya seperti itu, kata Fahmi, pengacaranya ya. Fahmi mengatakan dengan aduan Nikita ini, ia berharap pihak Propam Polri bisa mengusut tuntas permasalahan yang dihadapi kliennya. Fahmi mengatakan bahwa dengan aduan ini berharap Propam Polri dapat mengusut tuntas permasalahan yang dihadapi kliennya. Fahmi tak menyebut siapa-siapa saja yang Nikita adukan ke Propam Polri. Yang jelas Nikita ingin aduannya itu diselidiki oleh pihak Propam Polri. Jadi terkait dengan permasalahan ini kami sudah ajukan siapa yang kami laporkan. Itu menjadi urusannya pihak Propam. Oke. Jadi kami tidak akan sampaikan ke rekan-rekan karena itu biar menjadi proses penyelidikan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh institusi dari Propam itu sendiri. Dari divisi Propam nanti akan menindaklanjuti. Fahmi mengatakan Nikita hanya minta keadilan. Nikita mengaku heran bahwa penyidikan di Polres Serang berjalan dengan cepat sehingga dirinya dikabarkan telah menjadi tersangka pada tanggal 13 Juni. Padahal ia belum pernah datang ke pihak Polres Serang saat itu. Biasanya yang diketahui Nikita, jika seseorang dipanggil penyidik tidak hadir maka akan ada panggilan berikutnya. Namun berbeda dengan kasusnya yang serba cepat, polisi tiba-tiba datang ke rumahnya menjemput paksa. Ia meluruskan ya, saya dan yang lain mengerti hukum. Ini proses terlalu cepat. Karena dalam penyelidikan kasus tidak pernah restoratif justice. Mereka melakukan upaya paksa penggeledahan, masuk tanpa izin surat dari pengadilan. Terus ada surat 2 di tanggal yang sama, 13 Juni, yaitu surat tersangka tersebar luas ke media. Ke musuh saya, terus kenapa belum ada keterangan dari saya padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nikita menilai anggota Polres Serang Kota melakukan tindakan yang tidak semestinya. Menurut Nikita, pihak Polres Serang Kota masuk ke pekarangan rumah Nikita Mirzani secara paksa. Kalau kayak melakukan penggeledahan paksa, Bapak Kapolres Banten tidak masuk ke rumah, tapi yang dia posting di Instanya itu dia masuk ke rumah gitu kan. Oke ya sahabat ya, ini terkait dengan sudah cukup ya, sudah cukup. Ini terkait dengan aduan Nikita Mirzani ke Propam Mabes Polri. Ya ini sah-sah saja ya orang mengadu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin terkait Nikita Mirzani mau mengadu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tapi jangan mengadukan yang justru akan menimbulkan peristiwa baru ya. Jadi begini sahabat, ketika Nikita Mirzani didatangi di rumahnya oleh Polresta Serang Kota Banten, itu sudah masuk pada upaya paksa. Ya, upaya paksa. Nanti saya akan berikan beberapa kronologis terkait dengan polemik yang terjadi pada Nikita Mirzani. Propam Mabes Polri boleh menerima aduan dari mana saja boleh. Sifatnya adalah pengaduan. Pengaduan nanti akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Penyelidikan akan ditindaklanjuti dengan proses tahapan-tahapan yang terkait dengan tindakan-tindakan anggota Polri, yaitu
penyelidikan terkait dengan profesi ya, tindakan dengan profesi. Permasalahannya di sini adalah ketika seorang polisi atau satu tim ya, katakan satu tim atau tim ya, sudah datang ke rumah Nikita Mirzani untuk menjemput paksa, tentu saja ada beberapa alasan yang sudah menjadi kekuatan daripada pihak kepolisian. Yang pertama, Nikita Mirzani dipanggil dalam kasus ini. Apakah Nikita Mirzani datang? Tidak. Apakah Nikita Mirzani memberikan komunikasi dengan pihak kepolisian? Tidak. Nah, tadi Nikita Mirzani mengatakan bahwa penyelesaian perkara penanganan perkaranya begitu cepat. Tentu saja menurut saya standar prosedur saja. Ketika ada pengaduan yang sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, dilengkapi dengan apa yang menjadi bahan untuk barang bukti atau alat bukti sebagai tindak pidana, pasti polisi juga akan melakukan dengan cepat. Kenapa? Karena proses cepat itulah yang akan membuat polisi lebih mudah. Kalau terlalu lama justru akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari pelapor ya. Pertanyaan-pertanyaan dari pihak pelapor, kenapa kasusnya begitu lama? Ya kan? Kalau seperti ini sudah sesuai dengan prosedur ya kalau saya melihat ya. Nanti kita akan jelaskan kepada sahabat-sahabat semua yang masih berakal sehat ya. Saya bilang ini yang berakal sehat. Kenapa? Begini sahabat. Polisi itu diatur. Mulai dari menerima laporan, kemudian menentukan apakah laporan ini tindak pidana atau bukan, kemudian menentukan pasal apa kalau ada sebuah tindak pidana, hari per harinya itu diatur. Ya, kemudian untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau menjadi saksi atau menjadi terduga dan sebagainya, itu ditentukan dari peran dari orang-orang ini. Nah, untuk menentukan dari tersangka tidak mudah, tidak semata-mata dengan adanya laporan kemudian tiba-tiba polisi menentukan seorang sebagai tersangka. Tidak semudah itu. Harus melalui proses penyelidikan, undercover, interview, ya kan, kemudian surveillance dan sebagainya, kemudian mengikuti jejak digital dan sebagainya, ya. Itu harus dilalui dulu ya, namanya penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, pihak-pihak yang lain tidak akan tahu, menyelidiki kok diketahui ya, susah. Setelah itu tahapan berikutnya adalah gelar perkara. Setelah gelar perkara, maka semua yang ikut gelar perkara akan berkata, akan bicara, oh ini begini, oh ini begini, oh ini. Dalam sebuah gelar, bahasanya itu meeting ya. Dalam sebuah gelar itu akan menampung semua pendapat dan mengambil kesimpulan. Dan ternyata kesimpulannya disepakati bahwa Nikita Mirzani sebagai tersangka. Nah, sebagai tersangka dalam proses penyelidikan, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Nah, setelah proses penyidikan inilah upaya paksa dan seterusnya dilakukan. Nah, kemudian dalam proses upaya penyidikan, kemudian ada upaya paksa, ada akses lain di balik pelaksanaan tugas ke pihak kepolisian, itu hal biasa ya. Jangankan cuma memecahkan kaca dalam proses penyidikan ya. Jangankan hanya memecahkan kaca, mencungkil jendela. Pihak kepolisian dalam proses penyidikan bisa melakukan upaya-upaya paksa yang diperlukan. Ya, upaya-upaya paksa yang diperlukan. Seperti sering ya dilihat ya di tengah-tengah jalan ada baku tembak, baku sikat, baku hantam dengan mobil. Tidak ada pelanggaran. Itu dalam rangka upaya paksa. Sampai bisa terjadi korban yang meninggal, itu sudah biasa ya, dalam rangka upaya paksa sudah biasa.
sampai penembakan, ya, sampai terjadi korban antara kedua belah pihak. Dalam upaya paksa bisa saja polisi menjadi korban. Dalam upaya paksa bisa saja pelaku yang bisa menjadi korban. Dalam hal ini korban dalam rangka upaya paksa sampai meninggal dunia misalnya. Itu sudah biasa. Apalagi kalau cuma kaca jendela pecah, kaca jendela dicungkil, memasuki rumah orang dan sebagainya. Itu dalam rangka tugas. Kalau dalam rangka tugas tentu saja dibekali dengan surat perintah tugas. Pasti dibekali dengan surat perintah tugas. Polisi kan tidak liar. Ya. Dengan dibekali dengan surat perintah tugas, maka polisi bisa melaksanakan tugas-tugas yang kaitannya dengan upaya paksa. Adapun upaya paksa dilakukan atau tidak jadi dilakukan, itu tergantung dari penilaian dari pimpinannya ketika itu. Oh, melihat situasinya kondusif kita laksanakan, melihat situasinya tidak kondusif kita mundur dulu. Artinya fleksibel saja. Jangan pokoknya harus. Nah, di sini juga perlunya pertimbangan subjektif, ya, pertimbangan subjektif di saat pihak kepolisian melakukan proses upaya paksa, ya, melihat situasi dan kondisi. Banyak hal sudah dilakukan pihak kepolisian terkait hal ini. Nah, saran saya kepada Propam Mabes Polri dengan adanya laporan Nikita Mirzani, ya porsinya saja. Apakah ada pihak Polres Serang Kota ada melakukan pelanggaran? Ini dalam rangka penyidikan loh, dalam rangka penyidikan sudah masuk pada upaya paksa, ya, sudah masuk dalam upaya paksa. Ya tentu saja agar tidak menjadi gangguan, ya, dalam proses penyidikan, yang gangguan dalam tanda kutipnya gangguan supaya proses tetap berjalan, ya prosesnya tetap berjalan, ya, proses dari penyidikan pihak Polres Kota Serang terhadap kasus yang ditangani oleh penyidik terkait dengan Nikita Mirzani biarkan berjalan dulu, ya. Ini akan lemah, ya, akan melemahkan ketika tiba-tiba pihak Propam justru tiba-tiba memanggil para penyidik ini untuk dilakukan pemeriksaan terus ditetapkan sebagai pelaku pelanggar dan sebagainya. Nanti akan melemahkan. Jadi biarkan saja dulu karena proses sementara berjalan, ya, dan pihak kepolisian juga dalam hal ini dibekali dengan surat perintah dalam rangka upaya paksa, ya. Biarkan dulu, tetap dilakukan penyelidikan oleh pihak Propam, namun tidak akan mengurangi semangatnya daripada pihak dari penyidik dari Polres Serang Kota. Oke, mari kita lihat bagaimana kronologis kejadian yang sesungguhnya. Kita ikuti di papan tulis di belakang ini, ya sahabat, ya. Sesungguhnya kejadian ini itu sudah terjadi, ya, urut-urutannya, ya, dilaporkan pada tanggal 16 Mei. Artinya kejadian pada tanggal 15 Mei pada saat polisi Serang Kota menuju ke rumah Nikita Mirzani itu sudah 1 bulan. Jadi sudah terlalu terlambat, ya, bagi saya terlalu terlambat, ya. 16 Mei ini kejadian pada saat Dito Mahendra melaporkan, ya. 16 Mei ini melaporkan ini dengan dasar laporan polisi nomor LPB 263 Romawi 5 2022 SPKT tanggal 16 Mei, ya. Itu laporan polisi sudah terbit. Artinya apa? Dengan polisi menerbitkan laporan polisi, artinya ada benar, yakin, ya, ini polisi yakin, ya, bahwa yang dilaporkan ini adalah tindak pidana, ya, karena sudah terbit laporan polisi, ya kan.
terbit laporan polisi, maka yakin polisinya. Karena sebelum menerima laporan dari kepolisian itu kan ditanya-tanya dulu tuh. Buktinya mana, anunya mana, ditanya-tanya dulu. Nah, karena sudah terbit laporan polisi, maka diyakini bahwa ini ada dugaan tindak pidana, maka dibuatlah laporan polisi. Nah, dibuat laporan polisi, tidak juga mudah membuat laporan polisi, karena ini ada gelar juga. Gelar menentukan laporan polisi bisa dibuat atau tidak, itu juga dilakukan gelar perkara. Nah, dari dasar laporan polisi, ya, dari dasar laporan polisi, pihak penyidik melakukan gelar perkara awal, ya. Gelar perkara awal itu diatur, ya, diatur oleh Kep Kapolri, ya kalau nggak salah, Kep Kapolri tentang penyelidikan. Dari gelar perkara awal ini kemudian dilakukan antara lain observasi, interview, undercover, kemudian penelusuran jejak digital terhadap apa yang dilaporkan, ya kan, apa yang dilaporkan ini dilakukan penyelidikan. Dasarnya adalah laporan dari Dito Mahendra, dari Dito Mahendra. Nih, siapa yang dilaporkan jelas karena ini sudah terbit laporan polisi, tentu saja ada nama. Ada nama. Kalau laporan polisi pasti akan ada namanya, siapa pelapor, siapa pelakunya. Nah, ini sudah menyebut nama Nikita Mirzani. Oke. Kemudian setelah lakukan penyelidikan, maka dilakukan gelar perkara lagi. Bagaimana dengan hasil penyelidikan? Nah, gelar disitulah yang menentukan bahwa benar terjadi peristiwa pidana. Oke, setelah benar terjadi peristiwa pidana, maka ditingkatkanlah ke penyidikan. Penyidikan. Setelah penyidikan, maka dilakukanlah pemanggilan, ya kan? Pemanggilan. Hal ini dilakukan dalam rangka penyidikan. Pemanggilan terhadap saksi, pemanggilan terhadap ahli, dan seterusnya itu dilakukan di sini di dalam proses penyidikan. Tapi juga setelah melakukan pemanggilan terhadap saksi dan ahli, juga melakukan pemanggilan terhadap calon tersangka. Tapi tidak ada namanya pemanggilan terhadap calon tersangka, tidak. Panggilannya tetap saksi, karena itu prosedurnya, ya, prosedur awalnya begitu. Kemudian manggillah pihak penyidik memanggillah Nikita Mirzani, ya, untuk datang ke Polres Kota Serang untuk dilakukan pemeriksaan benar atau tidak sebagaimana yang sudah dilaporkan Dito Mahendra ini, ya kan, Dito Mahendra ini, Nikita Mirzani. Nanti jawabannya seperti apa? Nanti akan ditunjukkan, ini begini, ini tulisannya siapa, ini barangnya siapa, ini ditulis melalui media apa, dan seterusnya akan ditanya terus. Tapi rupanya Nikita Mirzani nggak datang. Karena tidak datang, bagaimana caranya? Orang saksi-saksi sudah dipanggil, berita acara sudah ada semua, ya kan? Bagaimana supaya Nikita Mirzani datang? Dipanggil lagi. Kalau dipanggil beberapa kali tidak datang, artinya tidak kooperatif dong. Nah, disinilah dilakukan upaya paksa. Upaya paksa harus menentukan tersangkanya terlebih dahulu. Gelar perkara lagi. Setelah gelar perkara dari pemeriksaan ahli, pemeriksaan saksi, pemeriksaan pihak pelapor dan sebagainya, kemudian barang bukti, alat bukti cukup sudah, maka gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara, ya kan, maka ditetapkanlah Nikita Mirzani terlebih dahulu menjadi tersangka. Iya, tersangka tanggal 13 Juni. Padahal proses peningkatan ke proses penyidikan tanggal 4 Juni. Laporannya tanggal 16 Mei. Jadi memang ada urut-urutannya. Ya, prosedurnya ada urut-urutannya. Dari tanggal 4 Juni dikeluarkan surat perintah penyidikan,
masih memanggil Nikita Mirzani untuk datang. Ditunggu tidak datang, maka gelar lagi, gelar penetapan tersangka. Setelah gelar penetapan tersangka, maka tanggal 15 ya, kan tanggal 13 tuh. Tanggal 15 ditentukanlah untuk melakukan upaya paksa terhadap Nikita Mirzani. Karena nggak ada konfirmasi nih mau datang atau tidak. Gitu ya. Oke, sekarang laporan dari Dito Mahendra ini tentang apa? Ya, tentang apa? Ternyata tentang tindak pidana pencemaran nama baik di sini ya, pencemaran nama baik, dan itu sudah dituangkan dalam laporan polisi. Oke. Apa pencemaran nama baiknya? Dengan menggunakan media sosial. Nah, kalau masuknya di media sosial ada dilakukan perbuatan itu tergolong pelanggaran melalui elektronika, melalui media sosial itu melalui elektronika. Makanya polisi menggunakan pasal 27 ayat 3. 27 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Pasal 45 yang terkait dengan perbuatan itu adalah sanksi pidananya. Oke ya. Apa yang dilakukan? Pencemaran nama baik dengan tulisan yang bisa diakses oleh orang lain ya. Bahasanya itu mentransmisikan, bisa diakses orang lain. Kalau mungkin tidak dapat diakses orang lain, mungkin tidak. Karena Pak unsurnya menggugurkan. Tapi ini kan tulisannya dapat diakses oleh orang lain. Sehingga orang banyak menjadi tahu. Karena orang banyak menjadi tahu terhadap orang yang dilakukan atau dicemarkan nama baiknya, merasa malu. Kenapa? Orang lain banyak yang tahu ya. Ini karena laporan Dito Mahendra ya. Dito Mahendra kemudian melaporkan Nikita Mirzani dengan dasar laporan polisi ini tadi. Nah, terkait dengan yang diadukan di Propam itu adalah kejadian tanggal 15 Juni. Tanggal 15 Juni artinya di mana tanggal itu sudah ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak polisi. Nah, dasar daripada upaya paksa itu adalah surat perintah penyidikan yang dibuat jauh sebelum mendatangi rumah Nikita Mirzani, yaitu tanggal 4 Juni 2022. Ya. Dengan surat perintah penyidikan maka dibuatlah surat perintah ini ya. Ada pemanggilan, ada penangkapan, ada penggeledahan dan seterusnya. Terkait apakah terkait apakah ini melakukan pelanggaran, polisi melakukan penyidik melakukan pelanggaran terhadap profesi polisian dalam proses upaya paksa, kita lihat nanti ya, karena upaya paksa itu luas ya, luas, banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya juga tidak dilakukan oleh penyidik. Seandainya pada hari itu dilakukan penangkapan terhadap Nikita Mirzani, itu sah. Kenapa? Karena ada surat perintah penangkapan. Gitu ya. Itu sah. Karena apa? Ada surat perintah penangkapan. Mendasari dengan surat perintah penyidikan, ada surat perintah penangkapan. Kalau hari itu polisi langsung bisa melakukan penangkapan, sah. Misalnya ada lompat pagar lah, pecah jendela lah, kemudian rusak pintu dan sebagainya. Itu dalam rangka upaya paksa. Ya, dalam rangka upaya paksa. Itu sah. Itu sah menurut hukum ya. Apalagi di Indonesia ini. Ya, itu sah. Ya, kenapa demikian? Karena sudah banyak kejadian-kejadian. Ini upaya paksa, kecuali kalau masih dalam rangka penyelidikan
sudah melakukan penangkapan itu salah, gitu ya, itu salah. Ini kan sudah upaya paksa. Kenapa dilakukan upaya paksa? Karena tidak kooperatif, gitu loh. Jadi polisi mempertimbangkan itu karena tidak kooperatif. Kapan selesainya ini perkara kalau nggak datang, dipanggil nggak datang, begitu ya sahabat ya. Jadi ini pengetahuan sedikit, gambaran bahwa inilah kronologis terkait dengan kasus yang menimpa Nikita Mirzani. Ya, Nikita Mirzani punya hak, semuanya punya hak. Buktinya Nikita Mirzani tidak juga ditangkap kan, akhirnya datang kan ke Polres Kota Serang. Jadi tidak semata-mata memihak, tidak. Nikita Mirzani boleh dong melaporkan polisi ke pihak propam, boleh. Ini bentuk daripada siapa saja boleh melaporkan seseorang, yang penting didasari atas bukti. Oke, sahabatku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obras, obrolan berakal sehat. Terima kasih.